S2-nya di UIN? Iya, saya S2-nya di UIN Sunan Kalijaga. Karena kebetulan GPIB itu waktu persidangan di Balikpapan 2015 sebenarnya memutuskan GPIB itu punya target di 2026 itu ada sekitar 150 pendeta yang menggelar master. Lalu ada sekitar 5 pendeta itu punya gelar S3. Untuk gereja sebesar GPIB itu sudah terlambat, begitu ya, sudah sangat terlambat. Dengan bukan bicara soal gelar, tapi bicara soal GPIB perlu mempersiapkan personilnya, gitu ya. Nah, di 2015 diketok bahwa ada 15 orang pendeta yang harus kuliah di bidang sosiologi agama sebanyak 15 orang di Salatiga, Satya Wacana. Itu ada 15 orang, selesai dalam 2018 diputuskan ada 15 orang yang harus berangkat untuk sekolah di UIN. Awalnya itu bukan UIN, tapi berangkat ke Tunisia. Ada 3 orang yang harus berangkat ke Tunisia untuk pertukaran pelayanan selama lebih kurang 9 bulan. Waktu itu konsepnya disampaikan kalau kurang 9 bulan kita perpanjang menjadi 1 tahun. Jadi departemennya, jadi GPIB itu ada majelis sinodenya, di bawah majelis sinode itu ada departemennya yang bidangnya tadi bidang intermasa, gitu ya. Nah, karena pendidikan ini dia punyanya bidang 4, bidang PPSD, PPK, lalu diambil oleh bidang 3 intermasa, maka kerjasama. Tidak disetujui untuk pergi 3 orang ke Tunisia, karena kalau pas 3 orang, terima 3 orang dari Tunisia di Indonesia, biayanya tentu tidak murah. Ya, karena kan harus lepas orang, gitu. Harus pikirkan keluarganya juga, lebih kurang begitu. Lalu diputuskan 15 orang masuk kuliah. Tadinya di UIN Syarif Hidayatullah dibagi 5 orang, kalau nggak salah 10 orang di Syarif Hidayatullah, lalu sisanya di UIN Sunan Kalijaga. Tapi Syarif Hidayatullah itu tidak menerima untuk block teaching kelas khusus, harus yang reguler. Dan syaratnya adalah harus bisa bahasa Arab. Waktu masuk di UIN Syarif Hidayatullah, gitu ya. Tadinya mau di UIN yang di Semarang, tapi ternyata setelah dilakukan pendekatan hanya UIN Sunan Kalijaga yang terima 15 pendeta ini. Monggo silakan satu kelas. Tapi ada juga yang dari kelas ada yang lain, gitu ya. Kami ada 19 orang. Yang 4 itu yang memang beragama Islam dan mereka menyesuaikan dengan kami begitu kuliahnya. Jadi 1 bulan full kami kuliah, nanti pulang di rumah. Jadi saya waktu itu di Banda Aceh, 1 bulan di Jogja, 1 bulan di Aceh, 1 bulan di Jogja selama 2 tahun. Begitu terus. Jadi 15 orang dari pihak UIN Sunan Kalijaga bilang, monggo silakan masuk, aman tanpa tes. Berkat buat kami ya. Tapi nanti begitu keluar, TOEFL atau TOEFL kami harus sesuai dengan standar UIN. Nah, standarnya UIN. Ya, jadi kami 15 orang. Di akhir itu memang kami harus belajar bahasa Arab. 1 minggu itu kami harus belajar 8 jam. Itu hari Senin dan hari Jumat, jam 7 pagi sampai jam 12 siang, lebih dari 10 jam. Dan tingkat apa? Ya, bahasa kata Arab ya banyak tingkat. Selain assalamualaikum. Walaupun al-Fatun, nah gitu. Pintu ruangan ini saya Nun, malas, anak Rijalun kan saya laki-laki. Gitu. Tapi yang kami belajar itu pertama kali, gitu ya begitu. Lalu kami dibilang itu pelajaran SD, Bapak Ibu Pendeta. Dan kira-kira kami fase itu berapa lama? 6 bulan aja kalau setiap minggu belajar itu fase. Nah, persoalan kan kami nggak tiap hari berkomunikasi dengan bahasa Arab, gitu ya. Jadi tibalah di saat kami TOEFL itu tes. 1, dalam bahasa Arab tuh, kami sudah sering lirik-lirik. Begitu pendampingnya bilang, ya sekarang masuk ke nomor 20. Nomor 20 ada seorang teman yang bilang begitu. Gue udah nomor 60 ini. Jadi karena memang nggak ngerti bahasa Arab kan begitu. Kalau bahasa Inggris kan semuanya bicara dalam bahasa Inggris. Kalau tidak memang dalam bahasa Arab begitu. Ya ngomong apa? Ya tapi ya itu kalau TOEFL-nya nggak lolos, harus lolos TOEFL. Gitu.
gitu ya. Kalau TOEFL-nya nggak lulus, harus lulus TOEFL begitu. Yang keluar sertifikatnya semua dalam tulisan bahasa Arab. Saya bilang pokoknya gue lulus dah. Gitu. Nah, karena memang bedanya karena ada MOU-nya, gitu ya, ada MOU-nya. Nah dari 15 orang itu ada 2 orang yang harus lanjut lagi S3 di UIN. Sekarang sedang menyelesaikan itu. Nah begitu mereka masuk tes di S3, itu yang mereka kelabakan. Karena setelah wawancara dengan bahasa Inggris, mereka harus menguasai Arab dan bahasa Ibrani. Ternyata dosennya memang menguasai semua itu, 3 bahasa itu. Jadi percakapannya dengan di tes juga bahasa Ibrani dengan bahasa Arabnya. Bedanya di situ karena ya mereka sudah jenjangnya lebih tinggi. Saya bilang ya saya terselamatkan lah gitu ya dari asap, jadi saya bilang aman saya asap saya bilang. Tapi bidangnya saya waktu kuliah itu bukan bidang dogmanya, bukan teologinya, tapi jurusannya interdisipliner Islamic Studies, konsentrasinya Islam Nusantara, gitu. Kan lebih pada sosiologi dan antropologi, gitu kalau bidang itu. Persoalannya di bidang teologinya itu kami harus fasih berbahasa Arab. Bidang teologinya, dan itu memang agak sulit untuk itu. Nah waktu itu di kelas dosen kami pun ketika dia mengajar, Bapak Ibu sunnah itu adalah dia kasih slide cek yang tulisan bahasa Latinnya cuma sunnah, sisanya bahasa Arab. Ya Mas, monggo silakan jelaskan. Gak bisa, yang Islam dari kecil udah gak bisa. Oke, ya kami cuma dengerin aja dia jelasin gitu. Jadi karena belajarnya daripada antropologi, sosiologi, sejarah, begitu ya, masuknya Islam di Indonesia, ya itu yang kami pelajari. Saya selesai masuk tahun 2018, saya selesai 2020. Terus 2021 saya dipindahkan ke Madiun dan ketemu dengan Bapak Ibu Saudara